Selamat sore, di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi murabaha atau transaksi berbasis syariah. Pengertian murabaha. Murabaha merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Operasional murabaha ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, di mana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Yang harus ada yakni penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, ada ijab kabul, serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini. Selanjutnya, mekanisme pembiayaan murabaha. Peruntukan perorangan WNI, cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Kedua, badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia, baik nasional maupun multinasional. Selanjutnya, fitur unggulan. Yang pertama, pembiayaan hingga jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, kemudahan dalam persyaratan dan uang muka. Ketiga, margin pembiayaan yang bersaing berdasarkan jangka waktu. Keempat, angsuran tetap hingga lunas. Kelima, kemudahan dalam pembayaran angsuran. Keenam, plafon dapat meningkatkan sesuai kecukupan rasio angsuran terhadap pendapatan. Ketujuh, pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya. Kedelapan, dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru maupun bekas. Kesembilan, nilai pembiayaan sebesar harga kendaraan hingga siap pakai. Selanjutnya, fitur umum. 1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabaha jual beli. Kedua, dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama. Ketiga, dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia. Keempat, fasilitas angsuran secara auto debit dari tabungan muamalat. Selanjutnya, implementasi dalam murabaha. Murabaha hadir dengan tujuan untuk dijadikan pedoman implementasi operasional terkait produk perbankan syariah. Dengan akad murabaha sebagai produk pembiayaan yang berbasis jual beli secara cicilan dengan perolehan margin keuntungan. Implementasi operasional tersebut harus dipastikan berjalan sesuai koridor dan patuh pada prinsip dan ketentuan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Landasan hukum positif Indonesia serta ketentuan dan standar syariah internasional. Keberadaan standar produk ini diharapkan dapat membantu pelaku industri perbankan syariah dalam memanfaatkan produk berbasis akad murabaha secara optimal tanpa mengesampingkan kepatuhan operasional produk pada ketentuan dan standar syariah yang berlaku. Operasional produk yang patuh pada ketentuan dan standar syariah diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perbankan syariah sehingga mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang lebih baik bagi para nasabah maupun calon nasabah. Selanjutnya, akuntansi pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Dalam usaha berbasis syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain: A. Transaksi bagi hasil dalam bentuk murabaha dan musyarakah. B. Transaksi jual beli dalam bentuk murabaha, salam, dan istisna. C. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntayah bitamlik. Dan D. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard. Berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi, dana akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Selanjutnya, peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syarat. A. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kedua, usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Pasal kedua, yang pertama, perlakuan pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi penghasilan, biaya, pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Yang kedua, biaya dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, kerugian dari transaksi bagi hasil. Yang ketiga, pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan juga terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis. Pasal 3, ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 4, ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak penghasilan untuk usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 5, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pajak pertambahan nilai dalam transaksi berbasis syariah. Pajak pertambahan nilai, apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pengganti ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak pertambahan nilai atau PPN atas produk pembiayaan murabahah telah dihapuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai atas barang mewah, yaitu pembiayaan murabahah tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Undang-undang ini berlaku efektif sejak 1 April 2020. Murabahah dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan terutama pajak pertambahan nilai. Selain itu, tertanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK 011/2010 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010. Undang-Undang KUP Nomor 42 Tahun 2009 Ayat 1A huruf H, yaitu tentang penghapusan pajak berganda atas produk pembiayaan bank syariah di mana pihak bank telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam produk murabahah yang sesuai syariah. Selanjutnya, transaksi murabahah dan aspek perpajakannya. Pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antar dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Ketentuan pemajakan atas transaksi murabahah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli, maka terdapat margin
tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan. Dalam hal penerimaan penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang PPh, akan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal. Sedangkan jika penerima penghasil merupakan subjek pajak luar negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif sesuai dengan tax treaty. Namun demikian, dalam hal transaksi murabaha dilakukan oleh bank syariah sebagai penjual, maka atas margin tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penghasil yang dibayar atau terutang kepada bank tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Sampai saat ini ketentuan perpajakan belum mengatur secara khusus saat pengakuan penghasilan dalam transaksi murabaha yang dilakukan bank syariah. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP, perlakuan perpajakan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Dalam PSK 102 keuntungan murabaha diakui. Yang pertama, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun, atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik, risiko, dan upaya transaksi murabahanya. Selanjutnya, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabaha. Metode ini diterapkan untuk murabaha tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabaha dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabaha. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabaha tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk pengelolaan dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabaha berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabaha tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai karena transaksi murabaha tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian memadai akan penagihan kasnya. Terima kasih.